dipersembahkan oleh Emang ya baju koko lebaran nih lucu banget sih. Check out. Celana bahan. Wih, belanja. Lu kan minjem duit katanya nggak ada duit, Boim. Kok malah belanja lu? Iya, gimana ya ngomongnya ya? Ya, ini dulu deh buat belanja dulu. Nanti setelah gue belanja baru gue ganti duit lu ya. Bisa gitu dong, lu minjem katanya butuh. Ternyata malah belanja. Yaudah balikin deh duit gua. Sabar, kan gue harus lebaran dulu. Im, aku dengerin lo dari tadi. Sebaiknya kamu bisa lebih bijak ya. Konsep kembali fitri dan menjadi diri kita yang baru itu nggak harus apa-apa pakai baju baru. Apalagi setelah kita menjalani puasa, seharusnya kita bisa menjadi lebih bijak dan menjadi manusia yang lebih baik. Bukannya waktu Idul Fitri kita seperti terlepas dari kekangan selama kita berpuasa. Gitu Im, denger nggak? Kan lebaran, Nat. Masa lebaran pakai baju yang lama? Lebaran itu kan artinya fitri, Idul Fitri. Suci, bersih. Suci, bersih. Bersihnya itu kan dari yang baru, Nat. Masa pakai baju ini lagi? Gak ada beda orang-orang lihatnya. Wah, Boim gitu-gitu aja, lebaran dulu sama sekarang gitu-gitu aja. Oh, kalau yang ganti baju, semua jam baru, baju baru, celana baru. Wih, Boim beda ya. Itu jangan lupa loh. Baju baru, semua pakaian baru, gaya baru. Itu sebuah statement bahwa kita lebih baik ke depannya. Nggak harus pakai baju baru, Boim. Bisa kita pakai baju yang lama, yang udah kita pakai. Nih, makanya pakai Rinso ini, Im. Nah, buat baju lebaran lama lu bisa kayak baru lagi. Karena Rinso ini ada teknologi Smart Clean System yang tangguh ngelawan noda kuning dalam satu kali kucek. Jadi baju lebaran lu yang lama bisa kayak baru lagi dan bisa hemat juga. Tuh, Im, jadi nggak harus pakai baju baru ya. Kalau bisa bersih, kenapa beli baju baru ya? Itu dia. Ya udah balikin duit gua. Ya. Ini gimana ceritanya sih, Bambang? Masa lu ngasih Rinso terus gue ngasih lu duit, gue beli dong nih Rinsonya. Menang banyak dong lu. Nanti abis lebaran gue bayar. Ya udah. Ya, sorry ya bro. Ntar gua tagih lagi ya. Ya, nggak apa-apa, ingetin terus ya. Ya. Boim. Apa? Hahaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah udah rame nih ya. Alhamdulillah kita udah sebulan penuh nih berpuasa. Tiba saatnya ketemu opor ayam nih. Iya. Ya, alhamdulillah. Kenapa Nadira kamu kok kelihatannya kayak kurang happy gitu, gelisah? Iya Kang, di hari yang non fitri ini, di hari lebaran hari ini aku ngundang Mbak Mayang untuk makan sama kita. Tapi kok orangnya nggak datang-datang ya? Aneh ya? Mbak Mayang perasaan nggak ada nih karyawan kita yang namanya Mayang ya? Mayang itu penjual takjil depan kantor, Kang. Udah lama jualan di sini? Belum cukup lama sih. Ya, tapi kan roda kehidupan itu berputar. Jadi saya terpaksa jualan. Emangnya Mbak Mayang kenapa? Jadi dulunya ya mungkin bisa dibilang saya itu punya banyak uang. Tapi karena saya suka hidup poya-poya. Iya, Jang. Pokoknya kalau Jeng kasih aku 200 juta, oke lah, aku ambil. Ya, tapi kalau enggak, ya enggak. Soalnya aku baru aja nih terbiasa. Terus akhirnya saya terlilit hutang. Jadi terpaksa saya harus berjualan. Oh iya, Kang. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Aku harus jemput tamunya Kang Erik hari ini mau datang. Oh. Aku ke bawah dulu ya. Oke. Ya. Semuanya. Bentar ya. Siapa sekarang tamunya ada? Ada di bawah Kang nanti ya. Oke.
Dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Apa kabar? Kamu tuh? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedatangan tamu spesial, silakan duduk. Waduh, terima kasih nih udah bisa mampir di sini nih. Iya, memang kebiasaan saya tuh kalau setiap lebaran mampir ke rumah orang-orang yang kuenya banyak. Yang punya banyak dicek Kebetulan, satu-satu gitu ya. kebetulan nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, iya. Boleh. Waalaikumsalam Boim. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Ini benar-benar. Kak Boim. Ini Boim ini. Udah gede ya Kak Boimnya sekarang ya. Emang dulu? Yang itu yang ampuni Boim ya Allah. Baim. Baim. Baim, Kang Bedu. Ini Beda banget lagi. Dia gercep banget. Gercep ya. Datang Bedu udah langsung. Iya. Kayaknya ini teh bekas ya, Kak? Enggak bekas. Kok cetek banget tehnya nih? Iya, iya. Kalau kebanyakan Iya, kalau iya, iya, iya. Kebetulan saya juga nggak terlalu suka teh. Kenapa? Saya sukanya teteh. iya. Ini lain lagi. Nah, lagi. Itu Boim juga suka tuh Boim. Apa Kurang lengkap. Kurang lengkap. Teh manis. Teh manis. Oh iya, betul. Teh manis jadi. Gimana kabarnya Kak Eri? Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin dulu. Oh iya, ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya, Nadira, Kak Iya, Kang Boim. Bedu. Emang suasana Idul Fitri, suasana silaturahim begini, enaknya tuh kita apa coba? Selain tadi ngecek apa namanya? Kue. Kue-kue Ada yang dan kurang nih lain-lain. kacang sama kastangel. bener. Yang ini kacang. Oh, ini kue kacang. Tapi yang paling Iya. suka apa nih? Pak Bedu? Ketupat. Oh, enggak ada dong. Ada di sana kan kita dapat Oh ketupat. iya, Iya betul. benar. Ini jadi bahasnya makan begini. Iya. Kita nih kan pengen Kang Bedu kesini datang itu untuk apa? Untuk sharing. Sharing apa? Sharing. Sering hotspot. Bukan. Kita udah ada wifi kebetulan. Please, Bos, Kita ya. itu pengen denger cerita Kang Bedu tentang the new Bedu. Oh, Jadi iya. temanya itu Idul Fitri sesuatu yang baru dari kita. Nah, kemudian Kang Bedu ini kemarin-kemarin banyak yang baru dari beliau nih. Semua masih yang lama, Kang. Masih yang lama. Istri masih yang lama. Oh. Nah, itu deh, saya takut mau nanya ini. Iya. Saya mau coba cari yang baru, istri yang lama, minta dipulangin sama orang tua. Saya bilang, nggak usah dah. Biasa aja pulang sama orang tua saya. Loh, kok gitu? Enggak dong. Tetap bisa dong. Makanya sama aja Jadi dong, yang Kang. baru sebetulnya apa? Tidak ada. Cuma tempat tinggal aja yang baru. Tempat tinggal yang baru, suasana yang baru. Karena lebaran kemarin kita tinggal di rumah yang memang benar-benar baru, walaupun rumahnya rumah lama. Artinya suasananya benar-benar baru ya, karena kita biasa di rumah yang memang kita idam-idamkan. Iya, kan. Itu kan rumah yang saya jual kan rumah yang kita bangun, kita punya rencana akan bikin sesuatu di situ. Tapi mau tidak mau situasi mengharuskan kita melepas aset itu supaya kita bisa melanjutkan kehidupan lebih tenang tanpa ada beban pikiran dan beban tanggungan yang begitu besar. Gitu. Jadi ada apa namanya itu solusi dari sebuah permasalahan yang muncul gitu ya. Betul, Kang. Jadi saya punya permasalahan secara finansial, Financial, ya. ya problematik finansial. Saya salah mengkalkulasi keputusan kehidupan karena pada saat itu saya lagi banyak-banyaknya pekerjaan. Investasi atau apa? Ya investasi dalam bentuk barang, properti, aset sebenarnya ya kan. Saya pikir saya bisa bayar cicilannya lah karena pekerjaan saya lagi banyak kan. Saya beli apartemen, saya beli mobil, saya beli ya semua yang saya pengen saya beli. Ya kan bahkan yang nggak dijual pun saya beli. Gimana caranya? Nah, akhirnya kan nggak jadi karena kan nggak dijual. Oh iya betul. Oh iya betul. Nah, udah ternyata situasi berubah 342 derajat. 360. 342 derajat. Ya nggak sampai 360 lah gitu. Tapi saya ini masih serius loh. Oh, iya. Situasi berputar, akhirnya ya saya harus putar otak juga. Iya. Walaupun selama ini otak saya itu nggak bisa diapa-apain gitu. Sama saya juga. Iya, kalau diputer artinya Akhirnya pas otak saya diputar, saya pusing. Otak saya muter. Harus putar Masalah otak. nggak selesai. Iya, kan harus putar otak kan kita kan. Betul. Ini saya tuh harus ini tuh peran saya tuh serius loh di sini. Jadi saya dari tadi mencoba untuk serius nih susah nih. Kalau mereka berdua ini mendingan gini deh, mereka kasih satu segmen deh. Iya, Berdua ya. udah biarin aja kita lihat Nggak, aja karena Kang, kalau nggak kita minum. Kalau saya serius menceritakan permasalahan hidup saya mungkin bisa jadi saya akan meneteskan
air keringat tuh. Oh, panas dong. Air Air mata. mata, ya kan. Iya, iya. Ya kan, ya air keringat adalah kan mata pencarian saya. Oh iya betul. Ya kan saya banting tulang, peras keringat, ya kan kepala jadi kepala, kaki jadi kaki, ya kan. Iya, benar sama saya dong, juga berarti. kepala juga benar. Itu yang saya lakukan untuk menghidupi keluarga saya. Perasaan tadi dari awal dia jawab sampai sekarang nggak ada poinnya ya? Sama tadi saya nungguin poinnya di mana dia nggak nemu. Perasaan nggak ada poinnya ya? Kalau mau ada poinnya, kita ke meeting point ya. Oh iya benar. Tempat orang kumpul kalau ada kebakaran ya. Benar. Jadi intinya gini kan, artinya ketika saya salah mengkalkulasi, artinya saya terlalu over confidence Confidence ya. dengan finansial saya. Saya punya tabungan, saya punya pekerjaan yang begitu lancar, tiba-tiba tep Ya. bahayanya. Itulah bahaya punya sifat yang terlalu percaya diri. Artinya hampir mendekati arah kesombong dan takabur. Itu yang kalau overconfidence itu. Ya. Ya kan? Benar. Tsunami ekonomi terjadi dalam hidup saya. Covid, pekerjaan banyak yang selesai, berhenti, selama Nggak 1 tahun. terbayar itu. Nah, terbayar oleh tabungan. Selama 1 tahun saya hanya pemasukan dari pengeluaran itu saya bayar dari tabungan-tabungan saya. Lama-lama tabungan Iya. Iya. Habis ya. habis, mau bayar pakai apa? Pemasukan nggak cukup. Besar pesek daripada tiang. Pasar. Iya. Pasar. Besar pasak daripada tiang. Nah, artinya pemasukannya sedikit tapi pengeluarannya banyak. Mau nggak mau berpikir saya jual aset. 1 mobil Mercy saya jual. Masih belum cukup, saya jual Pajero. Saya jual juga belum cukup. Akhirnya saya jual Fortuner. Digebukin. Kenapa? Fortuner orang saya jual. Iya, Bu. Iya dong, Itu kan namanya bisa Pencurian. Tapi Enggak, tapi intinya benar 2 mobil sudah saya jual. Kak Erik dan Boyem Nadira. Tinggal 1 mobil itu untung masih nyicil, jadi saya nggak bisa jual. Oh, gitu. Oh. Sama, nah akhirnya overcredit kan bisa. iya tapi kan tercicil gitu. nggak Nilainya nggak kita seberapa. nggak mendapatkan benefit apa jadi nggak punya barang, jadi nggak punya uang juga. Masalah nggak selesai. Masalah nggak selesai. Udah akhirnya saya paksain, udah yang paling besar aja yang bisa kita bagi buat tutup kekurangan sama buat nabung, itu jual rumah. Oh itulah kenapa Bedu kemudian punya rumah baru, ya yang itu atas dasar hasil keputusan bahwa kalau nggak diputuskan seperti ini masalah akan terus Akhirnya bergulir. kita mengamputasi lah istilahnya. Amputasi. Tapi alhamdulillah ini rumah dengan rumah yang baru ini artinya semua permasalahan Alhamdulillah selesai. sudah mulai berkurang. Oh, berkurang, Mulai selesai. Pelan-pelan sudah mulai kita bisa kurangin beban dari masalah finansial saya. Nah ini menariknya begini. Jadi kadang-kadang orang itu tidak bisa lepas ya atau mau melepaskan sesuatu yang dia punya karena dia merasakan bahwa ya itu tadi itu hasil kerja keras dan lain-lain, atau juga ketika melepas malu lah. Itu gimana perasaan gengsi, perasaan Bedu pada saat itu? Dalam hidup saya tidak pernah pakai pakaian gengsi dan malu. Oh, alhamdulillah. Karena saya udah nggak punya urat malu katanya. Ya. Dulu waktu saya keluar dari Cagur, orang sudah kenal Bedu. Saya keluar dari Cagur, saya jobless, saya nggak punya apa-apa. Oh, Maghriban kan juga orang udah pada tahu ya selalu Iya. mukul Bedu ya. Beduk. Beduk. Iya kan? Jadi begitu Beduk dipukul, Beduk. Dipersembahkan oleh Hikmah terbesar yang kita dapetin tuh ibroh pelajarannya tuh dari itu semua Ya, apa tuh? berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Dulu saya begitu karena saya pernah melakukan itu karena saya waktu itu masih sendiri. Karena saya cicil ambil lunas. Sekarang saya lupa kalau saya sudah punya istri dan sudah punya anak-anak. Tanggungan lebih besar, Lebih besar banyak. gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau itu bisa aja lunas cicilan itu, tapi lebih banyak yang harus kita bayar karyawan dan segala macam gitu kan. Alhamdulillah sebetulnya yang terasa jadi baru bagi Bedu itu bukan hanya permasalahan rumah yang baru dengan segala macam bentuk dan lain-lainnya, bukan. Tetapi suasana hati, suasana batin yang terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dulu salah menjadi benar. Nah itu yang sebetulnya jadi baru ya. Iya, itu yang kita syukuri. Itu yang
artinya sebuah hadiah yang kita dapatkan dari masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, makanya saya nggak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi dalam hidup saya di kemudian hari. Karena saya yakin segala sesuatu yang sudah Allah gariskan itu pasti sudah akan hadir untuk saya. Jadi makanya saya nggak pernah khawatir, mau nanti besok gimana, saya nikmatin, saya jalanin apa yang Allah karuniakan kepada saya syukuri. Saya betul-betul menikmati itu, dan saya tidak pernah iri sedikit pun dengan apa yang Allah karuniakan kepada hambanya yang lain. Jadi Ya, menjauhkan saya sifat aja. iri, Iya, dengki gitu ya. mau teman banyak kerjaan, mau teman sibuk, karena di era media sosial sekarang, era orang saling melihat persaingan, apa yang diposting, apa yang dilakukan oleh orang lain pun ingin melakukan hal yang sama. Betul, Bang. Mau jalan-jalan, beli rumah, sukses di usia sekian. Buat saya nggak ada masalah, karena setiap orang punya timeline masing-masing. Betul. Setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Di umur berapa, di usia keberapa, kamu akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Dan ini juga bukan berarti kemudian kemunduran. Bisa jadi mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah ke depan kan gitu. Ambil ancang-ancang gitu. Iya, ambil ancang-ancang. Siapa tahu bahwa ini sebuah satu kondisi di mana Bedu kemudian diberikan satu pengalaman untuk berhitung lebih baik, lebih matang, dan insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi. Yang Bedu harapkan ke depan gimana dari semua tadi yang dialami gitu, bicara sama istri dan anak-anak, rencana ke depan untuk Iya. Saya selalu menekankan dalam pribadi saya harus menjadi orang yang sabar tanpa tepi, ikhlas tanpa tapi, gitu kan. Jadi benar-benar tidak ada batasan untuk kesabaran, tidak ada persyaratan untuk keikhlasan dalam hidup saya. Jadi pokoknya saya terima aja untuk syukur gitu, tidak ada sabar syukur. tanpa tepi, Syukur tanpa tapi. syukur Tanpa tapi. tapi. Saya harus bersyukur, tapi harus ini dulu enggak. Oh. Saya apapun yang Allah kasih, saya syukuri. Ya kan? Orang nggak bilang sabar ada batas, tidak. Sabar tuh tanpa tepi. Jadi sampai Allah menghadiahkan surga untuk saya. Itu kesabaran saya. Tuh, Insya Allah. Mau nanya nih Kang, Ya. Boleh. tentang kan namanya Kang Eri. Oh iya, saya Kang Kang Bedu. Bedu. Oh, iya, Iya. Kang Tipu diam dulu ya. Iya. Kang Eri, Ya. kan Mas Bedu tadi bilang, dan orang tua saya juga selalu bilang, saat kemarin saya kelilit pinjaman online, ya kan, itu selalu bilang, Boim sabar, Boim ikhlas. Di Al-Quran sendiri tuh ngajarin nggak sih, Kang Eri? Bagaimana cara bersabar, bagaimana cara ikhlas, yang dimana di kondisi sulit itu untuk ngedapetin 2 poin itu sangat sulit. Nih ya, kenapa Al-Quran itu menjadi asyifa ya, jadi obat buat kita, buat kehidupan kita, obat. Dan juga menjadi obat untuk bukan sakit ruhiyah saja, tapi juga jasmani gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi, Allah itu memberikan satu tuntunan bahwa ketika kamu sulit, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Hei orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Kamu yakin nggak sih sama Allah? Kalau kamu yakin, yakin. Kalau kamu yakin sama Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, kepada saya, kata Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar dan selalu sholat. Artinya apa? Sabar itu sobaro. Sobaro itu menahan. Apa yang artinya ditahan? Yang ditahan itu segala sesuatu dampak yang akan muncul dari diri kita yang tidak baik. Jadi apapun yang datang, yang kita tidak sukai, musibah yang datang, segala sesuatu yang kira-kira kita nggak suka, dan kita merasa, aduh apa sih ini gitu. Tahan, jangan sampai itu menjadikan kita negatif, menjadikan kita destruktif, menjadikan kita nggak bagus, nggak baik. Tahan itu. Nah tetapi rasa kan tentu bergolak misalnya. Rasa itulah yang menjadi bensin agar supaya kita itu produktif. Jadi kalau kamu dapat musibah, jangan kamu menjadi sedih, menjadi berdiam diri, menjadi orang yang kemudian malas dan lain. Jangan. Kata Allah, dengan itu semuanya kamu perbaiki diri justru. Kalau kamu yakin, sabar itu artinya itu. Sabar itu bukan cuma diam, bukan. Bukan cuma ya udahlah, saya mau sakit, saya mau pedih, saya terima aja ya Allah. Bukan hanya itu, kamu menerima itu, tapi dengan apa? Dengan mengubah kondisi kesedihan kamu, kemalasan kamu,
seluruh apa yang kekhawatiran itu dirasakan untuk berubah menjadi ini sesuatu yang bisa kita jalankan positif. Itu sabar. Wasta'inu bisobri, kemudian apa? Sholat. Sholat itu intinya apa? Doa. Selalu berharap hanya pada Allah. Intinya Allah itu ingin ngasih tahu bahwa kan yang punyanya aku, yang memberikan segalanya aku. Segala sesuatu kesulitan kamu yang bisa ngasih jalan keluarnya aku. Karenanya minta dengan cara apa? Kamu ikhtiar dulu. Jadi sabar itu dalam bentuk ikhtiar. Dalam bentuk tuh serius untuk keluar dari kesulitan, kan itu. Nah setelah itu apa? Kamu minta sama saya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku dan aku akan ijabah doa-doa kamu. Allah. Makanya setelah itu ayatnya apa? Innallaha ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar yang seperti itu. Indah ya. Jadi memang untuk memperbaiki hidup kita harus memperbaiki sholat supaya hidup kita akan jadi lebih baik gitu ya Pak Ustadz. Karena capek-capek kita perbaiki hidup, ternyata sholat kita yang belum baik. Iya. Cuma kadang nggak akan baik-baik juga ya. Iya. Dan sholat itu memang intinya di mana kita betul-betul mengharapkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Karena kita berdoanya kepada Allah, berharapnya kepada Allah. Kan seringkali gini, ketika orang sulit, orang itu berpikirnya gini, aduh, saya susah nih. Saya akhirnya berharap kepada seseorang ini akan membantu. Padahal kemudian dianya nggak mau bantu. Akhirnya kita kecewa. Dan ketika kita kecewa, kita nggak nyalahin orang ini, malah nyalahin Allah. Iya kan? Dan ketika kita berharap bahwa, oh ini ada sebuah pekerjaan yang suatu hari nanti ini bisa begini. Tiba-tiba pekerjaannya hilang. Kemudian kita jadi marah sama orang yang memberikan pekerjaan. Gitu. Kan jadi kacau cara berpikir kita. Gitu. Padahal kita yang membuat masalah itu. Gitu. Nah, itulah kenapa intinya sholat, kembalikan semuanya kepada Allah dengan cara apa? Ya tadi kamu faida farokta fangsob ila rubika fargo. Kamu sungguh-sungguh aja. Oh sungguh-sungguh. So, kamu berdua ada masalah ini, Mas Bedu, ini. So, sungguh-sungguh keluar dari masalahnya. Apa kesungguhannya? Salah satunya jual tuh rumah yang kamu bangga-banggakan. Jual rumah yang kata orang-orang mewah. Jual sebagai standar status kamu itu. Coba kamu berani nggak? Berani. Bisa nggak kamu lepasin itu semua? Dan itu dilakukan oleh Bedu. Makanya saya pernah bilang, wah saya nggak takut miskin, Kang. Yang saya takut adalah Allah tidak lagi sayang sama saya, tidak lagi peduli sama saya. Ya saya berharap mungkin ini adalah kepedulian Allah sama saya dengan diberikan ujian dan cobaan. Itu dia. Coba bayangkan, saya nggak takut miskin, yang penting Allah ridho sama saya, kan gitu. Artinya apa? Artinya itu yakin. Nah, kalau udah yakin masuk sampai ke situ, berani ngelepasin tadi statusnya lah, status sosialnya lah. Sebagai artis siapa sih yang nggak tahu Bedu, tiba-tiba ya Bedu bangkrut gitu ya, ya Bedu ternyata segini doang gitu. Ternyata Bedu menjalani itu dengan ikhlas tanpa kemudian rasa dendam. Nah, ini bahaya tuh. Dengan kemudian kita melakukan itu tapi di sini dendam, itu jadinya penyakit. Jadi penyakit. Kolbu marid atau misalnya kolbu yang sakit itu di situ. Sakit, dendam, akhirnya menyalahkan berbagai hal. Di rumah akhirnya istri takut, anak-anak jadi, kenapa nih ayah jadi pemarah, kan gitu. Nah itulah yang alhamdulillah nih tadi Bedu sampaikan, itu lepas semua di situ, malah Bedunya menjadi Bedu yang Bedu yang baru. Tanpa dendam ya. Iya, melepaskan itu semuanya. Itu gendang. Oh. Apa gendam? itu gundam ya. Itu apa sih? Susah, sulit kalau kayak gini. Padahal udah serius, tadinya udah enak loh dengerin. Aduh, udah deh kalau begitu. Ini semakin seru ya, tapi udahlah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Journey of K. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Journey of K, Kang Erik. Bersama Bedu. Yusuf, kamu Sufi. Sekarang dengan The New Bedu ya, insya Allah ke depan rencana-rencananya nih Bedu nih gimana nih, kita mau win back, rebut kembali rumahnya. Enggak, saya sih tidak akan merebut kembali gitu kan, apa yang sudah hilang. Tapi saya akan ciptakan kembali apa yang belum pernah ada. Oh, cakep.
cakep banget nih. Bahkan harus lebih indah ya. Iya, bisa jadi. Cocok nih kayaknya bisa baca puisi. Gantiin, oh kirain cocok buat gantiin Boim. Jadi yang penting kita nggak perlu apa-apa yang kemarin hilang itu nggak perlu kemudian kita kejar kembali. Kejar kembali. Karena kan sudah pernah punya. Sudah pernah merasakan. Yang belum pernah merasakan itu yang pengen saya rasakan. Betul. Jadi kan bagaimana rasanya. Hidup lebih tenang mungkin. Iya, bagaimana rasanya. Enggak semuanya saya jawab dong. Ini buat Pak Bedu. Semua udah dikasih satu minta Tapi dua. saya lihat juga Bedu di berbagai TV sekarang aktif banget ngisi di mana-mana begitu ya. Alhamdulillah diganti rezekinya ya. Amin. Kebetulan kan memang saya lagi kemarin kan lagi masa kampanye saya, Kang. Jadi lagi banyak-banyak cari suara. Nah, Ikut caleg. caleg saya gitu. Iya. Oh iya. Alhamdulillah suara saya serak. Oh iya sih, karena sebulan lebih ya kampanye. Cari suara. Ya kan suaranya hilang kan. Iya. Akhirnya teman saya tuh yang kepilih karena suaranya tinggi. Oh. Kang Candil. Suara tinggi. Sangkain komen. Maksudnya gitu. Terus istri gimana? Kemarin-kemarin kan ikut Alhamdulillah menemani istri permasalahan. sekarang kan lagi menikmati, dia lagi senang ya dengan lagi ngedekor kamar-kamarnya dia. Kamar baru kan, walaupun tidurnya masih di lantai. Karena kita tuh pindah rumah nggak bawa apa-apa, karena kan saya jual rumah tuh full furnish. Oh, full furnish semuanya. Iya, jadi saya baju masih digantung di apa namanya? Enggak dong. Sampai ke baju baru. Baju iya baju masih di kontainer-kontainer, belum beresin, masih digantung. Belum ada lemari. Belum ada lemari. Ya, jadi kadang-kadang kalau mencari baju masih buka kontainer, ngajak-ngajak gini, tutup lagi. Kayak kembali ke dulu lagi waktu belum punya rumah, waktu awal baru punya rumah. Tapi pelan-pelan udah mulai beli gantungan, ya kan? Udah mulai bikin lemari, gitu, pelan-pelan. Serius itu kosong itu semua? Kosong. Kosong. Iya, cuman bawa kulkas sama TV doang. Waduh, gimana ini? Gak mudah pasti. Gak mudah pasti. Gak mudah. Tapi sejauh ini kalau dilihat ya Mas Bedu di TV segala macam. Kelihatannya kayak happy-happy aja ya? Iya satu. Jadi kayak lebih lega aja dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena kalau nggak salah niat koreksi kalau salah. Ini mau niat jual rumah kan juga sebenarnya udah plan Lama. lumayan kan. Lama iya. Nah sampai akhirnya jadi viral itu udah menjelang mau laku itu ya. Ya viral itu gara-gara ada berita katanya juga saya jual rumah gara-gara terjerat pinjol. Iya. Nah padahal saya tuh pakai pinjol cuma untuk pesan makanan. Yang pay letter itu. Iya. Dan buat naik kendaraan, buat naik itu nggak pernah. Dan itu paling tinggi maksimal tuh 4 juta. Iya. Masa sih jual rumah 5,5 M buat bayar utang 4 juta? Nggak masuk akal. Begitu. Itu tahu itu pemberitaan dari mana? Artinya mungkin ya tiba-tiba ada bumbu-bumbu berita itu lah jadi semakin orang cari supaya kenapa, seru gitu. orang. Namanya juga kadang-kadang infotainment. Ditambah lagi berita. mau jual rumah karena mau nyalek. Ya Allah, saya daripada Nyalek jual rumah ya. buat nyalek mendingan saya kalau duitnya dipakai buat yang lain gitu kan. Betul. Aku mau nanya nih, Yes. Kang Udo. Rasanya setelah ada permasalahan yang lalu dengan sekarang, apa yang dengan kondisi yang sekarang ini walaupun yang tadi Pak Ustadz bilang mundur untuk ambil ancang-ancang Betul. untuk langkah lebih cepat lagi ke depannya. Nah, setelah masa yang lalu walaupun belum tapi udah di atas 50% selesai kan? Apa yang dirasain Mas Bedu sekarang? Soalnya kita ngeliat bener tadi Kang Erik bilang, Iya. di TV happy. Oh, kalau di TV kan nggak kelihatan Betul. Bedu yang kemudian Kan saya lemes, ini, ada lain-lain. saya ini kan aktor, komedian. Oke. Iya, betul. Jadi harus memberikan yang terbaik buat orang yang melihat saya. Betul. Jangan sampai apa yang masalah dalam hidup saya perlihatkan kepada orang-orang. Saya sebenarnya nggak mau. Tapi karena konsepnya cerita ya, saya emang nggak mau harus memberikan Iya. informasi. Iya. gitu Betul. kan. Walaupun Ya meluruskan lah, ketabayun, klarifikasi dari Klarifikasi. cerita yang berkembang yang nggak benar. Betul. nggak Jadi benar. apa yang dirasa sebenarnya dari sosok Bedu ini? Ya yang saya rasakan ya sama seperti teman-teman ketika dapat masalah. Ya mungkin gundah gulana pasti ada. Karena kan kita otak kita kan bekerja, berpikir bagaimana nih mencari solusinya. Nah, saya sih orang yang simpel, Kang Erik.
saya hanya diminta untuk jalanin aja, sabar aja, berdoa aja. Solusi biar Allah yang kasih. Kita nggak usah dapat cari solusi. Udah. Nanti juga di kemudian hari ketemu, oh udah kita gini aja. Karena semua yang menggerakkan akal, pikiran kita, kaki, tangan kita, kan itu juga atas izin Allah. Ya kan? Kita mau pakai plan A, plan B, kalau Allah nggak ngizinin juga. Gimana? Kita hanya bisa berencana, Allah yang menentukan, hak prerogatifnya Allah. Gitu. Betul. Jadi ya sudah, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan, sisanya tinggal pasrah aja. Ikhtiar Ikhtiar, doa sudah, Kerja ikhtiar udah. sudah, ya tinggal menunggu apa lagi. Betul. Ya kan? Waktu lagi sulit teman-teman gimana? Ada teman-teman. Ya maksudnya bantu dan lain-lain. Ya ada di kesibukan masing-masing ada. Karena saya sebenarnya nggak mau melibatkan. Saya nggak mau hadir ketika lagi susah aja gitu. Karena saya sempat hilang apa namanya ya, sempat minder bergaul sama teman-teman gitu kan. Saya akhirnya ya bergaul sama orang-orang yang memang saya ngerasa ya udahlah sama teman-teman yang benar-benar tahu kondisi saya gitu kan. Jadi memang kadang-kadang perasaan kalau orang lagi susah ya, orang lagi dalam kesulitan, kadang-kadang mau minta tolong orang itu, ya seringkali dia merasa bahwa ini orang nanti udah mah nggak nolongin, malah dia ngomongin dan lain-lain, insecure jadinya. Ya itulah, memang kondisinya seperti itu. Padahal kalau kita lihat konsep nolongin sahabat, nolongin tetangga, nolongin teman itu kan sebenarnya keutamaan gitu. Kalau yang memang kalau bicara masalah teknologi memang kayak terakhir yang dalam situasi kemarin terakhir ya Raffi Ahmad sempat ya kan itu dalam situasi yang urgent banget itu waktu itu kan. Vi di rumah pompa air meledak nih Vi, bener-bener udah sore udah harus mandi nggak mau sholat mau segala macam kan kita ini harus diganti nih segala macam. Gue boleh kak transfer dulu 5 juta nanti gue ganti deh. Oh iya tuh lama ditransfer. Nah udah transfer. Saya ada uang, langsung mau saya balikin sama dia, nggak mau dia nggak mau dibalikin. Kurang dulu, balikin 10 juta dong kata dia gitu. Nggak bercanda, nggak fisik gua ada nih. Udah nggak. Jadi terus saya bilang, gua kasih buat anak yatim aja ya udah terserah lo deh. Boim nih, Bu Mayang nyariin. Bu Mayang udah? Iya kayaknya udah sampai deh maksudnya. Astaga. Kenapa? Kamu kasihkan yang ngobrol ya? Aku nyamperin Mbak Mayang dulu ya. Oh iya. Kak Bedu, makasih loh sharingnya. Sama-sama, iya. Sehat terus, ya, bahagia terus. Amin. Pokoknya doa terbaik buat Kak Bedu. Ya, happy terus. Ya, Mari, sebentar aku. Siap. Mbak Mayang. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diminum dong. Silakan ini dimakan juga boleh loh. Ayo nih buka nih. Mau yang mana? Ini Saya aja nastar. deh. Ya itu nastar. Master. Itu kacang, Kenapa ini kacang. dinamain master? Kenapa? Karena nanasnya entar. Nanasnya di dalam. Nanasnya entar. Nanasnya entar. Entar Gitu aja digigit, deh. nanasnya. Belum tentu ada nanasnya gitu. Oh iya, ada. Ada. Ada, alhamdulillah. Kayak kotoran kuping. Ih. Enak. Enak kotoran kuping. Biasanya kalau Lebaran hari pertama kan di sini. Kalau hari kedua, ketiga gitu mudik kemana? Saya kan orang tua saya udah nggak ada. Saya sebelum puasa kemarin saya ziarah ke makam kedua orang tua. Oh. Jadi ya udah kebetulan mertua di Jakarta ya udah. Kang, Oke, terima kasih ya buat ini master. saya terima kasih udah sharing-sharing nih. Nanti insya Allah kalau rumah saya udah selesai serdok pelan-pelan, nanti saya kesini lagi. Ayolah kita ke rumahnya dong. Oh, Iya, rumahnya bukan kebalik kesini dong. Aku udah tepuk tangan nih. Iya, nanti saya kesini lagi. Gimana sih, Kang? Iya. Ini mau bawa nggak? Ayo, Siapa oke, tahu oke. buat nyemil di mobil. Oke, terima kasih ya. Ya. Ya, Kang, begitu aku nganter ke bawah ya. Iya, oke. Nanti aku antar ke Aku bawah. udah sama Nadira. Iya, aku antar Oke, ke aku lobby. kenalin sama istri aku sekalian ya. Buat apa? Ta'arufan. Ya, Dadah. maaf lahir batin ya kan. Ya, ya, Selamat Kang. Lebaran. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama tentu saya mengucapkan janallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semuanya itu diterima amal ibadahnya di sisi Allah, dan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang bisa kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan yang besar ya, insya Allah. Dan jika kita membahas tentang Idul Fitri, tentu ketika tadi disampaikan kata-kata minal aidin wal faidin, ya kita bisa memahami bahwa kita berharap ya kembali ke hari di mana kita diciptakan, di mana kita berada dalam kesucian, di mana secara fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah dengan derajat yang tinggi ya, izzah ya, mempunyai kehormatan gitu. Dan ketika kita kemudian di dunia ini seringkali kan kita melakukan berbagai kesalahan ya, karena manusia itu al-insanu mahlul khata wa nisan ya, banyak khilaf, banyak lupa, yang membuat apa? Yang membuat diri kita itu menjadi kotor karenanya ya, menjadi merendahkan diri sendiri, menghinakan diri sendiri, jauh dari Allah. Berbuat dosa dan kemaksiatan itu akan membuat kita jauh dari Allah. Jauh dari Allah artinya apa? Artinya kita menghinakan, merendahkan diri kita sendiri gitu. Karenanya kita setelah melampaui bulan Ramadan ya, dengan berbagai ujiannya, dengan berbagai tempaan di bulan Ramadan, dengan berbagai hidangan yang lezat dari Allah ya, dengan segala sesuatunya yang terutama juga malam Lailatul Qadarnya, insya Allah kita ingin apa? Ingin digugurkan semua dosa-dosa kita ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis kan, man shoma ala Ramadana ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Jadi orang yang menegakkan saum Ramadan ya, yang melakukan segala amal-amal bulan Ramadan itu karena keimanannya dan hanya berharap balasan dari Allah, kemudian insya Allah ya kata Rasulullah SAW akan diampuni ya dosa-dosa yang terlalu. Dan kita ingin kembali ke dalam fitrah ya, dihilangkan, digugurkan seluruh dosa-dosanya, bahkan kita berharap kepada Allah apa? Al-fauz, atau mendapatkan kemenangan dengan apa? Dengan Allah memberikan seluruh hidangan yang lezat kepada kita di bulan Ramadan ya, dengan iktikafnya, dengan tahajud, dengan tarawihnya, dengan zikir-zikir, dengan tadarusannya, dengan malam Lailatul Qadar, semuanya yang membuat kita insya Allah menjadi the new you ya, jadi menjadi manusia yang baru. Bukan sesuatu yang baru itu berarti barang-barangnya, fasilitas yang baru, bukan, tetapi hati yang baru, yang seakan-akan kita dilahirkan menjadi manusia yang baru, manusia yang insya Allah siap dalam ketakwaan kepada Allah, siap di dalam keistiqomahan kepada Allah. Dan karenanya setelah bulan Ramadan itu disebutkan masuk dalam bulan Syawal. Apakah bulan Syawal itu? Itu adalah bulan di mana kita meningkatkan segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karenanya mari kita istiqomahkan ya apa-apa yang telah baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, bahkan mari tingkatkan di bulan Syawal ini. Dan semoga betul apa yang kemudian kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dengan kita berpuasa insya Allah kita masuk ke dalam ketakwaan kepada Allah. Dan mudah-mudahan nih ya insya Allah semua ya kita semuanya menjadi orang-orang yang dilahirkan menjadi manusia yang baru, manusia yang masuk ke dalam ketakwaan kepada Allah, mengistiqomahkan ketaatannya kepada Allah, dan tentunya jannah ya sebagai kunci kendaraan ke surga kita semuanya. Tidak ada yang lebih kita harapkan dari apa? Dari ridho Allah, jannah. Nah, itulah kebahagiaan di bulan Syawal ini, di hari Idul Fitri ini. Semoga kita juga bisa menebarkan kebahagiaan ini kepada saudara-saudara kita semuanya ya. Insyaallah tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum semua yang mendengarkan. Karena yang terbaik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Inna akramakum innallahi atqakum. Saya Erick Yusuf
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.